Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Mbak Anissa dan yang lain. Oke, untuk pagi ini ya di pertemuan ke-11 kita akan membahas materi mengenai interface dan data design ya, yang mana desain ini merupakan tahap lanjutan setelah melakukan analisis ya, di mana kemarin teman-teman sudah melakukan proses analisis dan menuangkannya dalam satu dokumen, yakni spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau lebih kita kenal dengan SKPL yang terstruktur ya. Sebenarnya SKPL ini ada dua jenis. Yang pertama ada terstruktur yang menggunakan DFD dan ERD. Kemudian nanti jika teman-teman belajar di RPL lanjut ya, itu akan ada SKPL yang object oriented, di mana nanti untuk pemodelannya menggunakan bahasa UML ya, atau Unified Modeling Language. Nah, kita di RPL ini fokus pada yang terstruktur. Jadi selanjutnya setelah melakukan proses analisis, kalau kita perhatikan dari proses tahapan rekayasa perangkat lunak, kita masuk di fase desain. Nah, untuk fase desain sendiri kemarin sudah dibahas ya untuk awalannya. Nah, hari ini kita akan lebih jauh untuk melakukan atau membahas materi mengenai interface dan data design. Nah, tapi di sini juga tentunya nanti kita akan melakukan istilahnya praktikum dengan menuangkannya dalam dokumen DPPL. Nanti ada deskripsi perancangan perangkat lunak. Ya, ini lanjutan dari SKPL yang mana untuk DPPL ini nanti fokusnya pada desain. Nah, tapi nggak akan saya berikan hari ini, nanti untuk DPPL-nya saya berikan di minggu depan ya. Untuk hari ini kita akan bahas konsepnya dulu atau teorinya dulu. Nanti mohon dicatat ya jika dianggap ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Oke, saya ke agendanya dulu. Jadi untuk hari ini ada beberapa bahasan yang akan kita sampaikan ya, akan kami sampaikan. Yang pertama ada interface design, kemudian ada user interface design, nanti terkait dengan three golden rules ya, 3 aturan emas dalam perancangan ya. Jadi interface ini kita sebut yang bahasa famili ini adalah perancangan antarmuka gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan istilah interface design, tentunya nanti akan familiar dengan perancangan antarmuka. Jadi di sini nanti kita akan membuat semacam mock-up gitu ya. Bisa juga nanti kita membuat dalam, mungkin teman-teman pernah mengenal atau pernah dengar ada Figma, di situ juga bisa digunakan untuk melakukan interface design. Nah, untuk interface design ini nanti akan ada 3 aturan ya, 3 aturan emas dari Theo Mandel. Ini dikenal dengan three golden rules. Kemudian ada user interface, analisis dan desain. Ini ada aturan-aturannya. Lalu nanti kita akan membahas juga sedikit mengenai data design. Lalu ada komponen level design. Jadi ini sebenarnya terkait lebih jauh dengan satu mata kuliah di TI itu ada interaksi manusia dan komputer. Apakah sudah mengambil mata kuliah tersebut atau belum? IMK ya. Mata kuliah IMK apakah sudah didapatkan? Mbak. Ya? Belum. Oh, belum ya. Oke, kalau belum nanti saya akan membahas. Kemudian nanti di EMK ini memang lebih fokus nanti kepada bagaimana mendesain, kemudian antara human interaction antara manusia dengan komputer nanti seperti apa. Itu nanti lebih jauh lagi, lebih detail lagi di EMK ya.
Oke, untuk interface design sendiri di sini saya akan bahas. Nah, untuk elemen-elemen perancangan perangkat lunak ya, bisa di ini dulu, bisa di mute dulu ya. Oke, untuk elemen-elemen perancangan interface untuk perangkat lunak, jadi di sini menjelaskan bagaimana arus informasi masuk dan keluar dari sistem. Nah, kalau kita kemarin belajar di data flow diagram, di situ kita bahas ada data masuk dan keluar gitu ya, ada data, kemudian informasi yang keluar seperti apa dari sistem. Nah, ini lebih lanjut nanti kita rancang untuk desain interface-nya. Kemudian bagaimana arus tersebut berkomunikasi di antara komponen yang didefinisikan sebagai bagian dari arsitektur. Nah, kemarin sempat juga teman-teman membuat arsitektur perangkat lunak ya di SKPL. Di situ sebenarnya menjelaskan lebih gamblang gitu ya, gambaran bagaimana si sistem ini berinteraksi antara entitas, kemudian ada sistem, kemudian data yang masuk apa saja, kemudian data yang keluar atau informasi yang keluar apa saja. Ini dijelaskan dalam perancangan arsitektur yang ada di SKPL kemarin. Kemudian lebih jelasnya bagaimana arus informasi yang masuk dan keluar kemarin sudah dibuat juga dalam bentuk DFD. Jadi sebenarnya kalau interface design ini kita mentransformasikan perancangan seperti yang kemarin di materi sebelumnya yang kemarin video rekaman itu dijelaskan bahwa ketika kita akan melakukan interface design, kira-kira apa yang menjadi landasan kita kalau mau membuat interface? Ada yang tahu landasan kita dari mana? Dari gambar kemarin yang gambarnya piramida itu ya dan lingkaran. Mungkin di pertemuan sebelumnya ya, ada yang tahu? Ketika kita akan melakukan interface design, kira-kira landasannya atau referensinya dari apa? Dari apa yang sudah kita buat? Kira-kira dari bagian mana? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Ada yang tahu? Ya, silakan bisa diungkapkan. Seperti biasa ya, ada nilai untuk keaktifan bisa saya tambahkan nanti. Ada yang tahu ketika kita akan melakukan perancangan interface ini, interface ya atau interface design, kira-kira apa landasannya? Kalau dari transformasi analisis ke desain itu kan ada garisnya ya, ada apa namanya? Ada garisnya dari analisis ke perancangan. Nah, di perancangan ini kira-kira apa yang menjadi landasan untuk interface? Ada yang tahu? Atau sudah lupa? Ada yang tahu? Silakan berpendapat. Ada nggak? Yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Ya, jangan-jangan belum ditonton ya? Oke, ada yang tahu? Di gambar transformasi model analisis ke perancangan gitu ya. Apa yang menjadi landasan di lingkaran ke piramid itu ada garis panah. Ya, mungkin ada yang tahu? Data flow diagram. Nah, ya, betul. Jadi siapa yang siapa yang jawab tadi? Mas siapa? Mas Satrio. Destio. Oh, Mas Destio. Oke, sebentar saya catat dulu ya. Mas Destio. Name-nya berapa Mas Destio?
13568, Pak. 17568. 13568. 13568. Ya. Oke, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Mas Destio. Untuk landasan ketika kita ingin melakukan interface design adalah data flow diagram ya. Nah di kolom chat juga ada yang menjawab nih Mas Hanifan ya DFD ya sudah sesuai. Mas Hanifan ini berapa? Hanifan Wibowo. NIM-nya berapa Mas? Ya, 13606. Oke, jadi landasannya adalah DFD ya. Kalau kita lihat dari tabel atau dari gambar transformasi, nah di situ bisa kita lihat bahwa DFD itu menjadi landasan ketika kita akan melakukan perancangan interface ya. Di mana nanti dari setiap proses itu kita bisa merancang interface-nya. Contoh nih, misalkan di DFD itu ada proses login. Nah, tentunya nanti kita akan merancang bagaimana interface atau antarmuka untuk login. Nah, di situ nanti terlihat. Kemudian di DFD juga mungkin akan muncul misalkan pengelolaan data mahasiswa misalkan contoh ya. Nah, nanti kita juga akan melakukan perancangan untuk interface data mahasiswa. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa DFD ini menjadi landasan ketika kita akan melakukan perancangan interface untuk yang terstruktur ya, khusus yang terstruktur. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi di dalam interface design ini kita fokus pada 3 area ya. Ada intermodular ya, di sini terkait dengan dari sisi apa namanya dalamnya ya, intermodular interface design, kemudian dari sisi eksternal interface design yang ini dari luarnya seperti apa, masukan-masukan dari user dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini jangan dilupakan ada human computer interface design ya atau HCI. Nah, lebih lanjut saya akan jelaskan mengenai 3 area ini ya. Ini terkait juga dengan tadi interaksi manusia dan komputer ya, human computer interface. Nah, kita jelaskan satu persatu. Kalau dari sisi internal, nah ini kita sebut sebagai desain interface antar modul ya. Kalau di dalam DFD itu ada beberapa proses yang kemarin kalau dari tugas yang saya cek itu sudah mayoritas sudah betul ya. Jadi ada namanya penurunan atau breakdown proses dari sistem dari diagram konteks ke level 1, level 2 dan seterusnya itu sudah banyak yang betul. Tapi ada juga yang masih keliru gitu ya. Masih kurang tepat ya, di mana saya juga masih menemukan simbol-simbol misalkan untuk entitas itu sudah betul logonya atau simbolnya dengan kotak. Kemudian ada juga kemarin yang menggambarkan sistem atau prosesnya masih dengan simbol kotak. Itu saya kurang tahu itu ilmunya dari mana atau memang tidak menyimak ketika menyimak perkuliahan atau asal comot dari internet. Saya juga kurang tahu ya. Ada sih, cuman mayoritas sudah betul ya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi memang ketika kalian membuat dokumen itu saya memberikan feedback. Jadi saya cek satu-satu, kemudian laporannya sudah direvisi ya, tahap finalnya sudah ya, sudah atau belum dikumpulkan lagi? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah berarti di tahap final nanti akan saya periksa lagi. Tapi kalau sudah tahap final tidak akan ada revisi nanti karena kita sudah beralih ke tahap perancangan ya. Jadi nanti fokus kita pada DPPL. Nah, untuk secara internal ya desain interface ini terkait dengan interface antar modul dalam perangkat lunak yang dikendalikan oleh data yang mengalir di antara modul-modul ya. Jadi kalau kita menggambarkan data flow diagram ini sama aja artinya dengan menggambarkan aliran data yang masuk dan yang keluar ini seperti apa.
Nah, aliran transformasi dalam DFD ya, DFD ini tadi menjadi istilahnya menjadi acuan ya atau landasan atau pijakan utama dalam desain selain kemampuan bahasa pemrograman ya. Jadi ini kita masih belum beranjak ke bahasa yang berorientasi objek ya seperti Java, C++ dan lain sebagainya. Nah, tapi kita masih pada bahasa yang natif ya, yang terstruktur di sini. Oke, itu secara internal. Jadi tadi disebutkan bahwa DFD ini menjadi pijakan dalam melakukan desain. Nah, untuk bahasa pemrograman, kalian sudah belajar bahasa apa di semester 1 dan 2 ini? Bahasa apa yang kalian pelajari? Sudah belajar pemrograman web belum? PHP ya. Nah, ini berarti bahasanya web ya. Ya, PHP di semester 1 dan 2 berarti pemrograman web ya. Oke, kita akan lanjutkan nomor 2. Ada eksternal ya, tadi dari area eksternal. Ini interface untuk entitas eksternal yang tidak termasuk manusia. Nah, ini sebagai contoh bisa kita misalkan kemarin yang bisa menjadi entitas adalah yang pertama adalah orang atau manusia, kemudian bisa sistem lain, bisa juga di sini adalah contohnya sensor pada perangkat lunak safe home ya. Ini bisa menjadi entitas juga secara eksternal. Kemudian yang terkait dengan desain interface yang bagian ketiga ini ada manusia dan mesin ya, terkait dengan interaksi antara manusia dan komputer ya, mesin komputer. Ini kita sebut sebagai interface antara manusia dan perangkat lunak, human computer interface ya. Jadi teman-teman ketika melihat aplikasi Zoom ini, teman-teman akan melihat di situ interface ya antara yang menjadi penghubung antara kita sebagai manusia dengan perangkat lunak Zoom itu sendiri. Di situ mungkin teman-teman tahu istilahnya adalah GUI gitu ya, Graphical User Interface. Nah, ini yang menjadi hubungan antara nomor 3 ini ya, manusia dengan mesin, ada interface-nya. Teman-teman setiap hari membuka smartphone ya, baik di Android maupun iPhone misalkan yang menggunakan. Ketika membuka WhatsApp ya teman-teman itu sedang melihat interface ya, sedang melihat antarmuka si aplikasi WhatsApp. Nah, untuk yang nomor 3 ini, interface ini menjadi tantangan besar karena berkaitan dengan pengguna ya, dengan berbagai karakter yang lebih sulit untuk dipelajari. Nah, maka dari itu ada 3 kategori pedoman dalam desain human computer interaksi ini. Nah, human computer interface ya. Jadi ketika teman-teman pertama kali misalkan menggunakan Facebook, menggunakan aplikasi WhatsApp, ada juga mungkin yang pertama kali Pak saya mau coba main game online ya, misalkan Free Fire dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin di situ akan dituntun ya, istilahnya ada hitnya dulu, kemudian ada apa namanya pedoman ketika di awal akan muncul istilahnya tutorialnya dulu gitu ya. Ini nanti tahapannya dari titik A ke titik B ini nanti harus pakai apa namanya harus digeser seperti ini. Nah, biasanya ada istilahnya ada tutorialnya dulu di awal gitu ya. Sebelum nanti bisa lebih expert untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan besar. Jadi ketika teman-teman melakukan perancangan, ini harus memperhatikan bagaimana dari sisi perilaku si user, kemudian karakternya seperti apa. Ada biasanya orang itu ada yang sabaran gitu ya. Oh iya nanti dari sini ke sini. Ada juga yang nggak sabaran. Ah ini di skip. Biasanya akan muncul di ketika kita mencoba aplikasi ya, contohnya game tadi, di situ akan muncul skip ya. Nah, kalau teman-teman yang
sabar mungkin akan melihat di situ tulisannya, oh ini tahapannya seperti ini. Ini ada dialog dari misalkan si karakter utama dengan karakter yang lain, ini ada dialog dulu, dilihat dulu ceritanya. Tapi kalau yang nggak sabaran, nah ini bisa langsung udah di skip aja. Biasanya akan muncul tombol skip di situ ya. Ini khusus contoh yang untuk game biasanya seperti itu. Nah, ini terkait dengan karakter yang sulit dipelajari. Begitu juga misalkan ketika menggunakan aplikasi Facebook pertama kali, nah teman-teman istilahnya di situ akan dituntun ya. Oh, ini saya menggunakan Facebook ini, di situ akan muncul apa namanya? Istilahnya tutorial, nanti apa yang harus diisi, harus registrasi dulu. Kemudian, oh ini ada penjelasan untuk posting, ada penjelasan untuk chat, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan interaksi manusia dan mesin ya. Nah, lalu ada 3 pedoman dalam desain HCI ya, manusia dan komputer. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi untuk ketika teman-teman mau melakukan desain antara manusia dan komputer ini, ketika akan membuat tampilannya atau GUI-nya ya seperti apa, ini harus memperhatikan beberapa landasan seperti ini ya. Interaksi umum yang pertama. Nah, yang pertama ada format yang konsisten ya. Format yang konsisten di sini teman-teman ketika apa namanya melakukan perancangan di sini harus konsisten. Misalkan dari sisi warnanya, dari sisi fontnya, ini harus sama gitu. Jangan sampai di halaman login fontnya misalkan Calibri, kemudian nanti pindah ke halaman utama fontnya juga berubah jadi Times New Roman. Nah, ini enggak konsisten ya. Jadi harus konsisten. Di login warnanya merah, kemudian ketika pindah ke halaman utama warnanya biru, ini juga nggak konsisten. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah formatnya yang konsisten. Kemudian yang kedua di sini ada perlindungan terhadap kegagalan. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika kita mendesain ya. Misalkan ada sebuah game ya, ketika game itu akan disimpan, biasanya akan muncul pilihan ya, apakah Anda yakin game ini akan disimpan, ataupun misalkan yang paling parah ini hapus game ya, biasanya akan ada notif yang muncul ke kita di situ iya dan tidak ya, iya atau tidak. Nah ini untuk melindungi ya, jadi sebenarnya untuk melindungi ketika misalkan ada anak kecil yang pegang game kita, sudah progresnya sudah jauh, sudah level 100 misalkan, kepencet tombol hapus. Nah, ini akan muncul dulu tombol ya atau tidak. Nah, ketika di situ ada perlindungan ya. Walaupun nantinya misalkan dipencet ya, tapi tetap memasukkan PIN-nya dulu, misalkan PIN-nya berapa. Nah, ini salah satu contoh perlindungan. Jadi tidak semerta-merta langsung bisa terhapus. Begitu juga ketika teman-teman melihat ketika akan menghapus misalkan file Microsoft Word, di situ akan muncul pilihan apakah Anda yakin ya atau tidak. Nah, itu sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kegagalan. Jadi memang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, berikan petunjuk singkat atau tooltip pada setiap button, icon atau nama. Nah, ini biasanya ya muncul ketika awal kita membuka sebuah aplikasi akan muncul tooltip ya. Jadi petunjuk singkat. Ini tombol untuk misalkan menyimpan progress gamenya, kemudian ada tombol save, ada tombol cancel ya, ini untuk membatalkan dan lain sebagainya. Itu sebagai bagian dari interaksi umum. Lalu ada umpan balik atau feedback ya. Feedback ini bisa kita berikan ketika kita melakukan perancangan di situ. Nah, biasanya akan ada si user ini biasanya akan memberikan umpan balik ya. Apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan apa yang user harapkan? Nah, itu diberikan feedback-nya. Nah, kemudian ini terkait dengan tadi yang nomor 2 ya, perlindungan terhadap kegagalan, ada konfirmasi untuk aksi
destruktif ya. Ketika misal tadi mau hapus akan tidak langsung terhapus, tapi muncul notifikasi dulu apakah Anda yakin ya atau tidak. Nah, ini salah satu sebagai bagian dari perlindungan tadi. Ini terkait. Kemudian ada juga izinkan pembatalan, misalkan undo ya. Ada undo, ada redo ya. Misalkan kalau teman-teman mungkin sering menggunakan tombol Ctrl Y dan Ctrl Z ya untuk undo. Nah, ini misalkan wah saya sudah menyimpan progres tapi tiba-tiba ketik angka XYZ. Nah, ini bisa di undo gitu ya, dibatalkan. Nah, ini yang terkait dengan interaksi umum. Nah, mungkin teman-teman sudah sering melihat dan sering mengalami ketika membuka baik aplikasi desktop maupun aplikasi yang ada di mobile ataupun aplikasi web ya. Nah, ini untuk interaksi umum masih ada lagi ya, ini tadi sudah ada izinkan pembatalan ya, misalkan undo. Kemudian mengurangi jumlah informasi yang harus diingat, ini juga penting ya. Jadi jangan terlalu banyak sesuatu atau informasi yang memang harus banyak diingat. Oh, nanti dari sini misalkan ketika membuat aplikasi e-commerce ya atau toko online ya. Oh, berarti nanti kalau sudah pilih barang kita bisa langsung check out, bisa pilih alamat pengiriman, bisa langsung bayar. Nah, itu hal-hal seperti itu yang memang harus intinya langsung ke inti dari proses tersebut. Jangan banyak yang harus diingat. Nah, ini terkait dengan informasi yang harus diingat oleh si user. Kemudian efisiensi dalam dialog, gerakan tangan, dan pemikiran. Nah, seperti tadi misalkan contoh akan menghapus ya. Nah, kalau menghapus biasanya akan muncul dialog atau notif di sini, apakah Anda ingin menghapus? Nah, jawabannya iya atau tidak. Jangan terlalu panjang. Apakah Anda ingin menghapus pesan yang sudah Anda tulis di sini dengan seyakin-yakinnya? Ini terlalu kurang efisien. Jadi langsung saja menggunakan dialog yang efisien. Misalkan, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini atau data tersebut? Iya atau tidak, itu sudah cukup. Jangan sampai panjang seperti yang saya contohkan barusan ya. Nah, ini terkait dengan gerakan tangan dan pemikiran. Wah, ini kok pesannya panjang sekali. Misalkan, apakah Anda yakin akan menghapus aplikasi ini dengan segera dan sesingkat-singkatnya? Itu kan terlalu panjang. Kemudian kategorikan aktivitas sejenis dan posisinya di layar. Misalkan ada hapus ya. Hapus biasanya ada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan posisinya ya konsisten di sebelah kanan. Jangan sampai ada hapus di sebelah kanan, kemudian ada hapus juga di sebelah kiri. Ini tidak tidak baik gitu ya. Harus yang sejenis ini posisinya kalau bisa satu posisi, di sebelah kanan semua, di sebelah kiri semua. Kemudian ada sediakan help yang sensitif konteks di sini ya. Biasanya kalau orang pertama kali menggunakan aplikasi pasti perlu bantuan ya, ada help-nya. Kalian menyediakan help di atas. Oh, ini ada bantuannya seperti ini. Jadi untuk tombol-tombol yang memang asing bagi user disediakan help-nya. Kemudian gunakan perintah dan nama-nama yang pendek ya. Jadi misalkan apakah Anda yakin ingin menghapus, misalkan ya atau tidak. Nah, itu sudah cukup. Ya, tidak, itu sudah cukup. Jangan sampai ya saya ingin menghapus dengan segera. Kemudian tidak, saya mau melihat lagi. Nah, ini terlalu panjang. Tapi tadi cukup gunakan ya atau tidak ya untuk interaksi umumnya. Oke, kemudian terkait dengan HCI ya, ada input ya, ini terkait dengan data yang masuk. Ini bisa kita perhatikan, ada minimalkan jumlah aksi input ya, ada combo box, list dan sebagainya. Ini harus diminimalkan. Ketika kalian membuat login, kira-kira apa yang ditampilkan? Untuk tampilan login ini apa saja yang ditampilkan? Ada yang tahu mungkin mau berpendapat? Silakan. Username dan password, Pak, biasanya. Ya, Mas Destio ya. Username dan password. Oke, itu ya untuk login biasanya ada username dan password. Ya, jangan terlalu banyak. Kalau login itu
ada username, ada password, ada biasanya ada satu lagi ya Mas Destio, ada CAPTCHA biasanya untuk perlindungan. Apakah ini robot atau bukan? Karena sekarang banyak aplikasi yang memang bisa ditembus oleh robot gitu ya, oleh istilahnya dia bisa mencoba beberapa kemungkinan. Nah, makanya untuk melindungi itu biasanya ketika login akan ditambahkan CAPTCHA ya, misalkan 1+1 berapa. Kalau robot kan nggak bisa tuh menghitung seperti itu. Nah, tapi kalau manusia atau misalkan biasanya kalau di Google itu akan muncul mana yang gambar jalan raya atau misalkan mana yang gambar zebra cross. Nah, biasanya seperti itu. Itu untuk melindungi ya, melindungi akun user. Salah satu caranya dengan memberikan CAPTCHA itu tadi. Ya, input. Oke, terima kasih Mas Devtio. Kemudian input juga harus konsisten. Tadi seperti di login misalkan ada username dan password, ketika menginput untuk satu user ya tentunya harus konsisten tampilannya. Jangan sampai login untuk user A ada username, password, tapi untuk user B ada username, password, alamat dan lain sebagainya, itu tidak konsisten. Jadi harus konsisten ya inputnya. Kemudian dari sisi karakter misalkan untuk username ini nanti bisa kombinasi karakter huruf dan angka maksimal 8 karakter misalkan, itu konsisten ya. Kemudian ada berikan kemungkinan kustomisasi input untuk advanced user. Biasanya kalau user yang sudah berpengalaman berbeda dengan yang pemula ya. Kalau misalkan tadi untuk login, biasanya user yang login mau user pemula mau login itu biasanya menginputkan password itu yang gampang-gampang saja ya, 1 2 3 4 5 6 udah cukup. Tapi untuk yang advanced user biasanya dia akan membuat karakter yang sulit ditebak. Nah, biasanya kalau menginputkan login itu akan muncul strong password, kemudian ada yang weak password, jadi ya passwordnya lemah. Nah, ini ada diberikan kustomisasi untuk input tersebut. Ada yang medium password, itu kan muncul ya biasanya ada keterangannya. Nah, ini menjadi salah satu dari input yang harus dikustomisasi. Kemudian mode input harus fleksibel ya, bisa pakai mouse ataupun keyboard ya. Kalaupun mouse-nya bermasalah, kita bisa pakai keyboard virtual yang ada di bawaannya Windows ya, biasanya ada. Nah, jadi kita bisa input lewat mouse ya. Kalau keyboardnya misalkan keyboard laptop atau PC kita error ya, kita bisa pakai mouse ya dengan menggunakan keyboard virtual ya. Nah, ini mode inputnya ya, jadi harus fleksibel. Kemudian masih mengenai input juga ya, nonaktifkan button atau icon yang tidak relevan dengan aksi ya. Ketika kita misalkan sedang menambah data, misalkan data mahasiswa saya tambah. Nah, biasanya akan muncul button-button misalkan simpan dan cancel ya atau batalkan. Kemudian bisa juga ada button misalkan hapus. Nah, button hapus ini ketika kita tambah button hapus ini seharusnya istilahnya dinonaktifkan. Nah, ini harus bisa seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan desain web ya, ketika input data tentunya yang aktif hanya simpan dan batal gitu ya. Yang tombol untuk hapus ini kalau bisa istilahnya dinonaktifkan. Itu mengenai input ya untuk nonaktifkan button. Kemudian ada memberikan kesempatan untuk mengontrol aliran input interaksi, mengubah, membetulkan, mengulang. Nah, makanya biasanya ketika teman-teman mendesain itu harus ada tombol ubah atau edit ya. Nah, ini untuk memberikan kesempatan dalam mengontrol interaksi ya. Ketika kita menginput data mahasiswa, wah ternyata nama saya kurang ini. Nah, misalkan Mas Destio mengetikkan input Desto misalkan, oh ternyata kurang I-nya. Nah, ini harus diberikan tombol untuk ubah atau edit ya, biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai hanya simpan, batal, hapus, tapi tidak ada tombol editnya, itu jangan sampai seperti itu. Karena bisa jadi user ini mungkin posisinya ngantuk atau misalkan posisinya
kurang tidur dan lain sebagainya kan bisa saja typo ya. Misalkan Mas Destio menulis namanya tapi kok nulisnya Desto, wah kurang ini. Nah, ini bisa dibetulkan gitu ya atau diulang. Nah, selain itu ketika menyediakan input juga harus ada help-nya ya. Jadi ini apa saja yang diinput gitu ya. Biasanya akan muncul tanda bintang di samping kanan ya. Ini ini form yang harus diisi. Username ini harus ada isinya. Kemudian untuk password juga harus ada isinya. Alamat bisa dikosongkan misalkan. Nah, itu ada help-nya di situ, ada sesuatu yang bisa menolong si user gitu ya. Kemudian jangan meminta aktivitas manual ya, perhitungan tanggal waktu bila dapat dilakukan oleh perangkat lunak. Nah, biasanya ada programmer atau misalkan kita sebagai orang tua itu melakukan aktivitas manual yang dimana padahal bisa dilakukan oleh komputer. Contoh perhitungan ya, seperti kita membuat date time picker ya di situ. Nah, biasanya ada simbol khusus. Oh iya, langsung tempelkan saja ini fungsi untuk generate tanggal gitu ya. Kita langsung tempelkan saja, jangan sampai meminta si user untuk menginputkan tanggal secara manual. Tanggal misalkan diisi dengan 20206 Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tapi biasanya kalau di aplikasi web ataupun aplikasi desktop atau mobil itu akan muncul date time itu ya untuk memilih date time. Jadi langsung otomatis seperti teman-teman kalau yang pakai laptop di sebelah kanan bawah ini kan ada memilih tanggal ya, tanggal hari ini di set tanggal berapa. Jadi muncul langsung kalender gitu ya, tidak meminta user untuk menginputkan. Nah, ini salah satu contohnya jangan meminta aktivitas manual gitu ya. Nah, kalau di perangkat lunak sudah disediakan, ngapain kita input tanggal gitu ya, padahal sudah ada fungsi atau prosedur untuk mengenerate kalender gitu ya. Nah, itu contohnya ya dari sisi input. Oke, satu lagi mengenai output ya, terkait dengan desain human computer interface. Nah, kalau tadi inputnya harus seperti itu, kemudian kalau outputnya atau yang keluar ini, yang pertama ya harus diperhatikan adalah menampilkan informasi yang relevan dengan konteks ya. Maksudnya di sini ketika tadi Mas Destio menginputkan username dan password, tentunya nanti ketika outputnya juga harus muncul yang sesuai ya. Muncul yang sesuai misalkan selamat Destio, login Anda berhasil. Nah, biasanya akan muncul notif. Jangan sampai muncul notif selamat Okta. Nah, padahal yang login Mas Destio tapi yang keluar Mbak Okta misalkan seperti itu. Itu kurang sesuai gitu ya. Jadi harus disesuaikan bahwa informasi ini relevan dengan konteks yang kita gunakan. Kita mengakses data mahasiswa ya, berarti yang muncul adalah data mahasiswa, tapi jangan sampai ya kita akses misalkan nilai. Ya, kita teman-teman buka Siadin misalkan di situ mengakses nilai semester 1. Nah, yang muncul ya nilai semester 1, jangan sampai yang muncul nilai yang belum pernah diambil, itu kan tidak relevan. Jadi harus sesuai gitu ya. Oke, kemudian jangan membanjiri pemakai dengan informasi. Nah, ini jangan terlalu banyak istilahnya informasi-informasi yang memang tidak penting ya. Nah, kalau ini memang kaitannya biasanya kalau teman-teman download aplikasi ya di internet itu banyak iklan gitu ya. Itu biasanya untuk tujuan komersil saja. Tapi kalau AdSense gitu ya. Tapi kalau teman-teman membuat aplikasi ya jangan menampilkan iklan. Nanti silakan untuk apa namanya untuk menggunakan aplikasi ini silakan download misalkan di web ini jangan terlalu banyak informasi yang apa namanya user ini jadi bingung gitu ya kalau awal ketika membuat aplikasi. Kemudian gunakan label, singkatan, warna yang standar dan konsisten. Nah, nanti ini akan dipelajari di mata kuliah IMK ya. Jadi warna apa saja yang memang bisa digunakan untuk mendesain ya. Ada juga mungkin warna-warna yang memang tidak boleh digunakan ya.
Mungkin kalau teman-teman pernah membaca berita, di situ ada warna yang memang sudah punya hak paten gitu ya. Jadi warna ini tidak boleh digunakan untuk melakukan desain. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, ini kalau teman-teman melihat slide saya ya, oh ini warnanya sudah soft gitu ya. Jangan sampai nanti saya membuat slide warnanya merah, tulisannya hitam atau tulisannya kuning, itu kan akan merusak mata gitu ya. Begitu juga ketika teman-teman membuat aplikasi atau membuat software, jangan sampai background-nya merah, tulisannya kuning, kemudian merusak kontras dengan warna mata kita. Itu nanti manusia atau usernya juga akan, wah ini aplikasinya kok kayak gini ya, merusak mata. Jadi orang juga akan malas gitu untuk pakai aplikasinya. Kemudian yang selanjutnya ada peliharalah konteks visual saat melakukan zoom in, zoom out ya. Biasanya fungsi zoom in, zoom out ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar ya. Nah ini juga harus diperhatikan. Ketika diperbesar harus lebih jelas ya, ataupun ketika diperkecil juga harus tetap jelas tulisannya. Nah ini harus diperhatikan juga, ada zoom in dan zoom out-nya harus sesuai. Kemudian pesan kesalahan harus punya arti yang jelas ya, ketika misalkan teman-teman melakukan login di situ, misalkan Mas Destio tadi nulis username-nya Destio, tapi ternyata suatu saat Mas Destio Desti misalkan. Nah ini O-nya kurang, waduh ini akan muncul ya, muncul apa namanya pesan kesalahan di situ. Maaf username tidak dikenali. Nah, itu bisa juga misalkan username tidak terdaftar. Nah, itu biasanya akan muncul pesan kesalahan yang punya arti yang jelas. Jangan sampai membuat pesan kesalahan misalkan maaf username tidak sesuai dan tulisannya panjang, itu kurang jelas artinya. Nah, itu harus dihindari. Jadi buat pesan yang memang bisa dipahami oleh si user. Oke, itu dari sisi output yang pertama. Kemudian dari yang kedua ya, untuk sisi outputnya ya bisa menggunakan variasi huruf, indentasi, pengelompokan untuk memudahkan pemahaman ya. Variasi hurufnya kalau bisa jangan terlalu banyak. Yang pertama misalkan menggunakan Times New Roman, selanjutnya ya pakai yang Calibri. Jangan terlalu banyak mode hurufnya. Kemudian menggunakan jendela untuk tipe informasi yang berbeda ya. Kalau misalkan oh ini untuk login, ini untuk register, ini informasinya harus menggunakan istilahnya jendela ini ya Windows yang berbeda-beda gitu ya. Jadi harus ada perbedaan. Misalkan ini untuk login, ini untuk register, harus ada perbedaan di situ. Jangan sampai sama persis gitu ya. Jadi si user ini bisa membedakan oh ini form login, oh ini form registrasi dan lain sebagainya. Kemudian gunakan tampilan yang alami, bukan angka maupun grafik bila memungkinkan ya. Tapi kalau di era sekarang biasanya ada grafik-grafik yang memang menunjukkan apa namanya prosentase dan lain sebagainya, itu akan muncul ya di tampilan alami biasanya. Menggunakan tampilan yang alami ini akan lebih baik, tapi bila memungkinkan. Tapi biasanya grafik pun akan muncul, oh ini ada user dari Indonesia, ini user dari Malaysia, ini user dari Amerika misalkan dan sebagainya. Itu akan muncul di situs web misalkan. Kemudian geografi layar dioptimalkan sehingga tidak ada jendela yang hilang atau sulit ditemukan. Nah, biasanya kalau mendesain ini jangan sampai tabrakan ya antara satu jendela dengan jendela yang lain. Misalkan ketika membuka login ya login saja yang muncul. Jangan sampai ada apa namanya ketumpuk sama registrasi. Jadi harus ada pengoptimalan jendela yang memang jendela di sini artinya tampilan layarnya ya. Kemudian berikan kemungkinan kustomisasi output untuk advanced user ya. Tadi baik
ketika input maupun untuk outputnya juga harus ada customisasi ya untuk user yang sudah advance atau yang sudah expert. Kemudian jangan ada informasi atau data yang tidak lengkap atau hilang sebagian ya. Misalkan ketika login, selamat Destio Anda berhasil login. Jangan sampai menampilkan informasi selamat Destio. Selamat apa ini ya? Di belakangnya titik-titik-titik. Ini kan nggak jelas ya. Hilang sebagian. Nah, harus lengkap. Misalkan berhasil login ya ditulis selamat Destio Anda berhasil login. Jangan sampai tertulis selamat Destio Anda berhasil. Anda berhasil apa ini? Nah, ini harus diperhatikan ya mengenai informasi yang lengkap ya atau mungkin bisa jadi hilang sebagian. Oke, sampai sini untuk HCI ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke 3 golden rules. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mas Destio. Bisa dijelaskan Pak kenapa data flow diagram itu menjadi dasar perancangan desain interface? Terus yang kedua, desain interface internal sama eksternal itu saling berhubungan apa enggak Pak? Oke, Terima kasih. saya jawab yang pertama dulu ya Mas Destio. Untuk kenapa DFD menjadi landasan ya, tadi karena terkait dengan aliran informasi yang masuk dan keluar. Kalau Mas Destio sudah membuat DFD ya Mas Destio ya? Iya Pak. Nah, oke Mas Destio bisa menyebutkan ke saya kira-kira apa saja ininya entitasnya di DFD-nya Mas Destio? Masih ingat? Biar Sebentar untuk Pak, saya lupa. ya, biar untuk contoh gini ya, biar penjelasannya lebih mudah. Ya, penggunanya siapa? Pengguna di DFD-nya siapa saja? Misalkan mahasiswa atau dosen. Pembeli Pak. Nah, Customer ada atau pembeli. pembeli ya. Pembeli. Ini Mas Desio sistemnya sistem apa? Sistem penjualan Pak. Oke, sistem penjualan. Ada pembeli, ada sistem penjualan. Kemudian data yang masuk, ada login, Data barang yang dibeli, terus request data transaksi. barang. Ada data barang, ada data login ya contohnya ya. Ada registrasi. Harusnya ada. Ya. Ada. Ada ya registrasi. Nah, ini menjadi landasan Mas Destio. Jadi ketika kita melihat DFD, oh berarti nanti ketika si pembeli mau mengakses ke sistem penjualan, di situ kan pasti ada data yang masuk, misalkan login, ada registrasi, ada membeli barang tadi. Nah, tentunya membeli barang ini nanti Mas Destio harus mendesain ya, harus mendesain tampilan untuk registrasi, ada tampilan untuk login. Nah, ini menjadi landasan dari situ. Nah, kalau misalkan tidak ada landasannya dari DFD, Mas Destio akan bingung. Ini nanti saya membuat apa ya interface-nya atau antarmukanya. Nah, makanya untuk dari itu harus ada tadi DFD. Oh, di DFD ini ada registrasi, ada tadi login, ada misalkan tampilan atau katalog barang. Ini harus didesain oleh Mas Destio. Sampai sini paham ya? Baik Pak, terima kasih. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah internal dan eksternal ini saling terkait? Tentu saja saling terkait. Kalau internal ini tadi hubungannya dengan DFD, ya DFD tadi antara data yang masuk dan keluar, di situ kan kita sebut sebagai aliran informasi internal. Nah, ketika misalkan membeli itu kan ada pengiriman nih. Pengiriman kan tentunya ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini kan kita sebut sebagai jasa ekspedisi ya, atau misalkan ada saya sebut saja JNT, ada JNE, ada Antar Aja, ada misalkan lain-lain sebagainya itu kita sebut sebagai pihak ketiga. Nah, ini adalah eksternal. Nah, tentunya saling terkait. Ketika kita membeli barang, kemudian kita akan ngirim ya tentu saja kita kan nggak punya jasa kirim sendiri nih. Kita harus
menggunakan external entity. External entity ini adalah tadi misalkan jasa pengiriman. Nah, ini tentu saja terkait. Bisa dipahami Mas Destio? Baik Pak, bisa Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain ada yang menanyakan sebelum lanjut? Bisa dilanjut ya? Oke. Saya lanjutkan dulu untuk ya di dalam user interface design ya. Dalam interface design di sini ada aturan ya, ada 3 golden rules ya, ada dari Theo Mendel. Yang pertama adalah place user in control. Jadi menempatkan si pengguna ini ke dalam kontrol aplikasi. Jadi harus dia bisa mengendalikan, oh ketika saya mau login berarti saya harus menginputkan username dan password nih. Nah ini si user bisa mengendalikan, jangan sampai si aplikasi yang mengendalikan si pengguna. Jadi harus dibalik ya. Jadi si pengguna ini bisa menggunakan aplikasi dengan semudah mungkin. Itu yang pertama, place user in control. Nanti saya berikan yang ini saja deh, yang menempatkan user di dalam kontrol ya. Jadi apa yang diinginkan sebuah sistem ini dapat membaca pikiran saya. Oh, saya mau login, berarti ketika saya klik login di situ saya harus memasukkan username dan password. Jadi harus si sistem ini tahu bahwa yang saya lakukan ini saya ingin misalkan tadi berbelanja, berarti saya harus registrasi dulu kalau user baru ya. Kemudian saya harus login, kemudian saya bisa pilih barang tadi, misalkan punya Mas Destio tadi. Kemudian setelah milih barang, saya bisa memilih jasa pengiriman, kemudian mau pilih jasa ekspedisinya, mau pakai GNT atau misalkan pakai antar aja atau pakai JNE dan lain sebagainya. Nah ini si user ini bisa mudah melakukan apa yang dia inginkan dengan sistem tersebut ya. Jangan sampai si usernya bingung, waduh ini habis ini ngapain ya. Nah makanya ini terkait dengan desain harus ada tadi ya beberapa misalkan ada help, ada hint, ada petunjuk. Nah ini harus diletakkan bahwa user ini harus punya kontrol terhadap sistem yang digunakan. Kemudian yang kedua saya jelaskan ada mengurangi muatan memori user. Jangan sampai user ini banyak mengingat ya. Jangan sampai banyak mengingatnya. Teman-teman ketika pertama kali mengakses mungkin akan bertanya-tanya, oh ini Facebook ini berarti nanti saya harus posting pakai tombol post ini, berarti saya mau status nih. Saya mau status berarti saya tulis statusnya. Biasanya kan di situ di Facebook itu akan muncul apa yang ada dalam pikiran Anda. Nah itu kan tanpa kita harus bertanya-tanya pun kita udah tahu oh ini untuk posting gitu ya. Nah itu sesuatu yang memang harus dipikirkan oleh developer, harus kita harus kita sajikan ke user seperti itu. Jadi semakin banyak user mengingat, semakin banyak interaksi kesalahan dengan sistem. Jadi buatlah si interface ini yang sesimpel mungkin dan mudah dipahami oleh user. Jadi user ini nggak terlalu banyak mengingat, oh ini berarti nanti dari sini ke sini, ini dari sini ke sini. Enggak, jadi ketika kita melihat pun, oh ini sudah jelas, berarti saya ini ada untuk login, oh ini saya untuk posting, oh ini saya untuk chat. Jadi kan orang langsung tahu gitu ya. Di sini sistem yang seharusnya mengingat, nah makanya di sini biasanya akan ada database gitu ya. Ketika kalian melakukan misalkan main game gitu, oh kita sudah sampai level 11. Nah di sini kalian simpan progresnya. Nah ketika kita membuka lagi, kita kan nggak mulai dari nol. Si sistem nih yang seharusnya mengingat, oh si Destio ini sudah main sampai level 11. Nah berarti nanti yang dimunculkan kembali adalah langsung ke level 11, tidak mulai dari nol lagi, kecuali memang mungkin tidak disimpan progresnya.
Nah, ini bisa mengurangi muatan memori user yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini saya kira yang paling mudah dipahami adalah membuat interface yang konsisten ya. Interface konsisten di sini tadi sudah disebutkan dari sisi font, dari sisi warna, dari sisi tata letak button dan lain sebagainya, ini harus konsisten. Ya, tadi yang tidak boleh itu misalkan satu, ketika membuka login warnanya biru, kemudian ketika membuka registrasi warnanya merah, ketika membuka halaman utama warnanya hitam. Itu nggak konsisten ya. Jadi buatlah interface yang memang dari sisi pewarnaan, dari sisi font, dari sisi yang lain, dari sisi tata letak button itu harus konsisten. Jadi ini yang nomor 3, membuat interface yang konsisten. Gitu ya. Coba teman-teman kalau memperhatikan sebuah aplikasi pasti semuanya dibuat konsisten ya dari awal sampai akhir, dari sisi pewarnaan, dari sisi font, dari sisi tata letak layar. Mereka akan membuat interface yang memang benar-benar konsisten. Nah, itu lebih baik gitu ya. Jadi ada 3 aturan mas dari Theo Mendel. Oke, untuk user interface design dengan 3 golden rules, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke, nah ini terkait dengan analisis dan desain. Silakan Mas Ibrahim, mau tanya atau kepencet? Ya, silakan yang mau bertanya. Sudah jelas atau bisa dilanjut? Bisa dilanjut ya? Ya, sudah jelas Mas Laipian. Oke, yang lain bagaimana, lanjut ya? Ya, karena dia biasanya ada 2 kondisi. Yang pertama bingung, yang kedua memang sudah jelas. Kondisi yang paling parah nih, wah ternyata ketiduran nih, wah lagi cerita mengenai desain, wah saya ngantuk karena tadi malam kurang tidur ya, karena kameranya memang nggak nyala, jadi saya nggak tahu. Oh bisa saja kalian tidur atau sambil tiduran. Tapi saya yakin semuanya memperhatikan ya, karena nanti terkait dengan, nah kalau Mas Evan ini dari tadi connecting to audio terus, ini ikut Zoom apa enggak saya nggak tahu nih. Connecting audio terus dari tadi nggak nyambung-nyambung ya. Oke, kita akan lanjutkan mengenai user interface analisis dan desain ya, ini terkait dengan bagaimana kita menganalisis dari sisi user interface ini, dari sisi model dan dari sisi prosesnya. Oke, kalau dari sisi model, jadi human engineer menentukan user modelnya ya. Nah, di sini terkait dengan analisis yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Di situ di SKPL sudah menentukan ya, tadi seperti Mas Destio, contohnya ada usernya pembeli ya. Pembeli ini berarti orang yang nanti akan membeli. Contoh lain adalah usernya adalah misalkan ada mahasiswa, ada juga dosen, misalkan membuat sistem informasi akademik nih. Ada mahasiswa, ada dosen, ada tata usaha, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan user model ya. Nanti, oh ini model usernya sebagai mahasiswa berarti nanti harus bisa ini. Kemudian nanti sebagai dosen nanti harus bisa ini, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya si software engineer ini ya, orang yang melakukan rekayasa perangkat lunak, software engineer membuat desain model ya. Ini terkait dengan tahapan perancangan yang sedang kita bahas. Nanti kita akan membuat dokumen juga ya, tapi saya akan memberikan ini di pertemuan selanjutnya saja. Nanti di pertemuan 12 ada DPPL ya, desain modelnya seperti apa. Kemudian ada end user develops mental image atau user mental model ya, ada sistem persepsi. Jadi end user ini ada beberapa macam, nanti ada yang pemula, ada yang intermediate, ada yang sudah advance. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Jadi
ada profil atau beberapa macam end user. Kemudian ada implementer, create and implementation model ya. Jadi ini kalau sudah terkait dengan tahapan coding gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat kan di tahapan rekayasa perangkat lunak itu ada analisis, perancangan, kemudian setelah itu baru diimplementasikan, dibuat codingnya ya. Jadi ini terkait dengan implementation model. Kemudian dari sisi proses, ini ada pengguna, kemudian tugasnya apa, lingkungannya di mana, ini harus jelas analisis dan modelingnya. Lalu terkait dengan proses, ada interface design ya. Kita desain dulu biasanya dalam bentuk mockup, kemudian bisa juga mendesain dalam pakai software, misalkan pakai Figma, pakai CorelDRAW, pakai apapun yang untuk melakukan proses desain. Kemudian ada interface construction ya. Jadi kita tidak hanya mendesain saja, tapi diimplementasikan ke dalam coding, ke dalam GUI-nya seperti apa. Lalu setelah itu ada interface validasi. Validasi interface ini biasanya dilakukan oleh user dan developer ya. Ini sudah benar nggak tampilan loginnya seperti ini? Ini sudah betul apa belum untuk tampilan registrasinya? Sudah betul apa belum ini untuk tampilan utamanya? Ini terkait dengan interface validasi ya. Jadi setelah interface desain dikonstruksikan, dibuat secara langsung ke dalam aplikasinya, ke dalam softwarenya, kemudian dilakukan validasi. Nah, ini terkait dengan model ya. Model yang pertama tadi, ketika ada user model, design model, dan end user membentuk sistem persepsi, user model ini ada end user profil ya, jadi bisa kita bedakan ada novice user atau pemula ya. Jadi teman-teman ini bisa menyebutkan bahwa oh saya masih pemula nih untuk aplikasi, misalkan kita buka PowerPoint ya, oh saya masih pemula nih untuk PowerPoint ini, oh saya sudah expert gitu ya. Ada frequent user atau advanced user ini ya, ada yang sedang-sedang saja, intermittent user, kemudian ada yang frequent user, yang mana frequent user ini adalah user yang sudah sering menggunakan. Oh jadi kembali lagi menggunakan aplikasi ini, kemudian kembali lagi ini frequent user ya, atau kita sebut sebagai expert user ya, sudah advance. Kemudian kalau model dari sisi desain ya tadi sudah dijelaskan mengenai sistem desain model ini, ada data, arsitektur, interface, dan prosedural yang merepresentasikan software. Jadi ini terkait dengan yang kita bahas ya, desain model ini terkait dengan perancangan yang sedang kita buat. Kemudian kalau dari sisi user model atau persepsi, nanti si user ini akan membentuk feedback ya. Di situ biasanya ada namanya nanti user acceptance testing ya. Apakah aplikasi ini sudah bisa dipahami, apakah aplikasi ini sudah mudah untuk digunakan. Nah, ini nanti ada semacam kuesioner untuk mengumpulkan data tersebut. Jadi ada persepsi dari user penggunanya, user atau penggunanya ya. Oke, selanjutnya ada implementasi model ya. Ini model yang terkait dengan fase implementasi ya. Jadi fase untuk melakukan codingnya. Oke, kita baru sampai di nomor 2 nih, di desain model. Oke, saya akan jelaskan dulu untuk 3 macam profil user ya. Nah, ini bedanya. Tadi mungkin ada yang bertanya, Pak, apa bedanya antara novice, kemudian intermittent user, kemudian ada expert, frequent user. Jadi ini perbedaannya ya. Kalian misalkan menggunakan aplikasi Facebook atau misalkan menggunakan aplikasi untuk melakukan coding, kalian pakai apa? Membuat PHP kalian pakai tools apa? Sublime atau VS Code, Pak. VS Code ya. Nah, ini VS Code berarti, nah kalian bisa, ini sebagai contoh saja ya. Oh,
oh saya menggunakan VS Code. Kalau awal berarti saya belum pernah pakai nih. Berarti kalian nanti masuknya ke novice atau first time user. Jadi punya sedikit pengetahuan atau konsep yang dangkal akan software. Wah, ini VS Code apa ya? Nah, bertanya-tanya nih. Penggunanya masih asing gitu ya dengan software tersebut. Kemudian memerlukan sedikit action. Biasanya ada tutorialnya dulu. Kalian kalau misalkan nggak dijelaskan oleh dosennya, kalian akan cari, oh ini untuk ini nih, untuk ngetik codingnya nanti di sini gitu. Nah, kemudian ada informasi kesalahan harus detail dan terperinci. Ini ada ininya ya, ada keterangannya novice user itu seperti apa. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman yang menggunakan ini juga ya, novice ini bantuan dokumentasi dan step by step tutorial ini akan sangat membantu. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman karena sudah sering menggunakan VS Code tadi, bisa jadi teman-teman sudah masuk ke ranah yang intermittent ya, jadi sudah tahu ini fungsi software, kemudian kesulitan mencari letak dan fungsi-fungsi yang diketahui, kemudian proteksi bahaya ini sudah ada eksplorasinya. Oh, saya ketika misalkan kurang titik koma berarti nanti softwarenya nggak jalan, ini sudah tahu sampai ke situ. Kemudian ada online help dan dokumentasi ini sangat membantu. Nah, bisa jadi teman-teman mengenai VS Code ini, software VS Code sudah masuk ke level yang intermittent ya, sudah mulai terbiasa. Nah, ada juga mungkin karena ini sudah pakai VS Code sudah berapa semester? Baru semester ini atau sudah dari semester 1? Dari semester 1, Pak. Nah, karena sudah dari semester 1 ya, bisa jadi teman-teman sudah istilahnya merambah ke level expert atau frequent user ya. Jadi di sini sudah ahli. Wah, saya sudah pakai VS Code selama 2 semester nih. Berarti saya sudah ahli nih menggunakan fungsi-fungsi dari VS Code, kemudian menggunakan fungsinya ini dengan optimal. Kemudian ketika ada pesan kesalahan titik koma ini kurang titik koma atau kurang titik, ternyata menyebabkan error. Nah, teman-teman sudah tahu di situ. Kemudian adanya perintah makro ya, user memerlukan adanya perintah makro. Nah, ini kemudian ada menu-menu yang dibuat ringkas dan cepat. Nah, ini teman-teman berarti sudah masuk ke expert user menggunakan VS Code. Ya, jadi di sini ada 3 jenis end user profile ya. Jadi ketika teman-teman membuat desain, membuat aplikasi, pastikan membuat untuk ketiga user yang ada di sini. Jadi nanti ketika awal berarti harus ada help-nya, nanti setelah itu baru ke sisi expert. Karena kan kalau teman-teman melihat sebuah software kan tidak bisa langsung expert ya, harus bertahap dulu dari novice kemudian ke intermittent user, kemudian sampai menjadi seorang expert ya. Nah, ini ada end user profile. Oke, sampai end user profile ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Nah, untuk proses user analisisnya ya, jadi untuk analisis user tadi, jadi kita harus menganalisis dia masuk yang tipe mana, ada novice, intermittent atau expert user ya. Jadi kita harus menganalisis dari sisi prosesnya, user analisisnya. Yang pertama adalah understand siapa end usernya ya gitu. Bisa kita analisis, oh ini end usernya ternyata kebanyakan yang novice gitu ya. Nanti berarti harus kita perbanyak desain yang memang mudah dipahami gitu ya. Kemudian seperti apa motivasi dari user tersebut ya. Misalkan kita membangun sistem formasi akademik nih. Motivasinya ini untuk apa sih aplikasi ini gitu. Ini harus dibuat seperti Mas
Destio tadi ingin mengembangkan tadi aplikasi penjualan ya. Tentunya kalau penjualan ini motivasinya kita akan promosi, kemudian menampilkan barang atau produk dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pengelompokan ya, Canby Group kepada profil user yang berbeda gitu ya. Kita kelompokkan, oh ini ternyata ada 15% yang masih novice, kemudian ada 70% yang sudah intermittent, kemudian sisanya sudah expert. Nah, ini bagaimana kita mengelompokkannya. Makanya ketika sekarang itu kan sudah banyak dipakai algoritma, ketika misal contoh nih kita membuka aplikasi Shopee gitu ya, ketika kita membuka, kita cari misalkan remote AC, nanti kita akan ditampilkan berbagai macam remote AC. Kita tutup tuh aplikasinya. Ketika kita kembali lagi, nanti akan muncul lagi tuh remote AC di bagian halaman awal. Nah, ini sudah memakai hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kebanyakan aplikasi. Begitu juga jadi apa yang sudah dekat dengan kita, ya itu yang nanti akan muncul di HP kita gitu ya. Kita cari misalkan kemarin Real Madrid juara Champions, kita cari kaosnya nih. Wah, ada nanti akan muncul terus itu di HP kita itu. Ada iklan baju Real Madrid juara Champions ya, makanya seperti itu. Nah, itu akan muncul ya. Kemudian apa yang mereka dari sistem ini, what their mental models of the system. Jadi apa saja yang menjadi persepsi mereka jadi dari sisi user ini. Nah, ini harus kita tampilkan juga ya, apa persepsinya. Jadi oh sistem ini biasanya kan kalau kalian melihat contoh ya di Google Play Store itu ada feedback ya, ada penilaian ya, kalian memberikan rating berapa nih, rating misalkan aplikasinya saya rating 5 nih, ratingnya paling bagus gitu ya, atau saya rating 1 aja karena aplikasinya jelek gitu ya, sudah susah digunakan, warnanya juga terlalu istilahnya merusak mata. Ini juga bisa kita dari sisi persepsi usernya gitu ya. Semakin baik ratingnya, biasanya si aplikasi juga bisa dikatakan mental modelnya juga semakin baik gitu ya. Nah, kemudian ada bagaimana user interface dikarakterisasi untuk menemukan apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi interface ini nah kalau dulu mungkin ada beberapa perubahan. Kalau teman-teman sering melihat di Play Store itu ada upgrade versi ya, yang dulu misalkan namanya Facebook ya, sekarang sudah ganti menjadi Meta gitu ya. Nah, ini ada proses karakterisasi ya, walaupun kaitannya memang dengan mungkin ada kaitannya dengan bisnis, ada kaitannya dengan politik dan lain sebagainya. Nah, ini si user interface ini dikarakterisasi berdasarkan apa yang user inginkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke task analisis dan modeling. Jadi software engineer ini harus mempelajari tugas yang diselesaikan oleh pengguna. Jadi untuk mencapai tujuan mereka di dunia nyata tanpa komputer ya. Jadi ketika teman-teman melakukan desain ini harus memang berlandaskan kepada apa yang memang mereka lakukan sehari-hari. Contoh ya, ketika teman-teman kemarin sudah saya jelaskan di awal itu ya di proses analisis. Jadi ketika mau tadi sistem penjualan, sistem penjualan kita lihat prosedur manualnya nih. Kalau kita datang ke toko, kemudian kita ngambil baju dari dari etalase, kita ambil masukkan keranjang, nanti dari keranjang kita ke kasir. Nah, itu kan diselesaikan pengguna secara manual ya, secara prosedural di dunia nyata. Nah, itu yang harus kita petakan sehingga nantinya sama gitu ya, apa yang mereka lakukan di dunia nyata dengan apa yang mereka lakukan di dunia komputer. Jadi sama. Jadi nanti ketika kita belanja, kita kunjungi tokonya. Misalkan kita buka aplikasinya nih Shopee, kita buka. Kemudian kita pilih barangnya, kan sama tuh prosesnya ya. Hanya saja yang membedakan kalau yang pertama tadi ngambil secara langsung,
kemudian dimasukkan keranjang, lalu dibayar. Kalau secara online, nah kita sama, kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih, misalkan bajunya kita pilih, jumlahnya berapa, kemudian kita masukkan keranjang juga kan sama. Nah, nanti baru kita ke kasir. Nah kalau manual ke kasir, tapi kalau di online kan kita langsung check out gitu ya, langsung bayar, misalkan pakai Shopify atau pakai OVO, pakai Dana dan lain sebagainya. Nah itu setelah itu nanti pilih jasa pengiriman ya, karena online akan menambah entitas yang baru. Tapi kalau langsung kan kita bisa langsung bawa itu bajunya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh seorang software engineer. Jadi apa yang dilakukan oleh user di dunia nyata ini harus diimplementasikan juga di dunia yang komputer ini ya. Jadi software engineer ini harus mempelajari untuk solusi berbasis komputer ya, jadi mengakomodasi dari model pengguna, model desain, dan persepsi sistem. Kemudian untuk software engineer ini terkait dengan pendekatan berorientasi objek ya, mengamati objek yang ada di dunia nyata dan memodelkannya di dunia nyata ini seperti apa. Jadi yang seperti yang saya jelaskan barusan, ketika di dunia nyata si customer ini ngambil baju dari etalase, masukkan keranjang, setelah itu pergi ke kasir. Nah itu harus kita transformasikan di dalam dunia online-nya seperti apa. Harus kurang lebih harus sama. Jadi know the user, know the task. Jadi kita tahu usernya ini seperti apa, kita tahu juga tugas-tugasnya atau tahapan yang mereka lakukan seperti apa. Oke, ini untuk analisis dan modeling. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah jelas atau ya, sudah jelas ya? Yang lain coba kalau ada yang mau bertanya. Sudah ada? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, sudah ya, belum ada. Kita lanjutkan. Oke, kita ke display konten ya. Jadi konten apa yang kita tampilkan kepada user. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya. Sebentar, ada. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita tampilkan. Jadi tipe kontennya atau isi dari kontennya seperti apa. Ini bisa berbasis kepada karakter, kemudian tampilan grafis ya. Ada mungkin ada grafiknya seperti apa, ada gambarnya seperti apa. Tampilan grafisnya juga harus disesuaikan ya. Kemudian informasi khusus, misalkan kita buat menjadi bar yang berjalan itu ya. Kalau biasanya kalau di TV-TV itu ada, di web juga kadang muncul seperti itu ya, ada kita pakai Mercury ya, jadi di tulisannya berjalan gitu ya di atas atau di bawah itu ya. Nah itu menjadi informasi yang ditampilkan secara khusus, misalkan ada berita yang up to date, kita tampilkan di web kita, ada misalkan kita membuat aplikasi tadi penjualan, di bawahnya itu ada informasi misalkan penjualan baju Real Madrid, bisa klik di sini misalkan seperti itu. Kemudian ada sumber kontennya, bisa dihasilkan oleh komponen ya, komponen-komponen yang sudah kita buat. Kemudian bisa diperoleh juga dari penyimpanan data ya. Jadi ketika kita tadi searching misalkan baju Champions, nah si aplikasi ini, si software ini akan menampilkan ke kita berdasarkan data yang disimpan. Jadi oh si user ini kemarin mencari kata kuncinya baju Champions misalkan, nanti akan muncul lagi di situ berdasarkan dari data yang disimpan. Kemudian bisa juga ditransmisikan dari sistem eksternal yang biasanya akan muncul misalkan di web itu berita-berita, oh ini terkait dengan Liga Champions, nanti akan muncul seperti berita yang memang dari
bukan dari web kita tapi dari web luar, misalkan dari bola.net dan lain sebagainya, itu akan muncul beritanya seperti itu. Oke, ini mengenai display konten. Jadi apa yang ditampilkan dari desain kita. Kemudian kalau dari sisi interface design activity ya, ketika kita mau melakukan proses desain interface, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetapkan tujuan dari setiap tugas ya. Jadi ketika mau mendesain login ya tentunya tentukan, oh login ini tampilannya ada user, ada password. Nah, itu untuk login. Kalau untuk register, misalkan tambahkan yang informasi lain, ada alamat dan lain sebagainya. Kemudian petakan setiap tujuan ke urutan tindakan tertentu ya. Tujuan tadi misalkan kita memetakan login. Oh, oke, login kita tentukan ada user, ada password, kemudian kita beri tombol atau button login ya. Nah, ini kita isi dulu usernya, kemudian kita isi passwordnya, baru klik login. Nah, ini terkait dengan nomor 3 ya, tindakan tugas dan subtugas. Ada skenario. Orang kalau login berarti harus ngisi username dulu, isi password dulu, baru klik tombol login, nanti baru masuk ke halaman utama kalau isiannya benar. Tapi kalau isiannya salah berarti akan muncul notif ya, akan muncul notifikasi username Anda salah, password Anda salah ya, seperti itu. Kemudian tunjukkan keadaan sistem pada saat skenario pengguna dilakukan, tunjukkan keadaan sistem. Jadi tadi akan muncul notifikasi ya kalau loginnya berhasil ataupun kalau loginnya gagal. Tentukan mekanisme kontrol objek dan tindakan ya. Kalau loginnya gagal ya tentunya kita diminta untuk memasukkan username dan password ulang ya. Tunjukkan bagaimana mekanisme kontrol mempengaruhi keadaan sistem ya. Kalau misalkan ketika kalian gagal login kemudian sistemnya langsung crash ya berarti harus ada yang diperbaiki. Jadi mempengaruhi nggak ke sistemnya. Jadi ketika ada kesalahan sistemnya langsung crash atau baik-baik saja gitu ya. Harusnya kan muncul notif saja, oh username salah, password salah. Kemudian tunjukkan bagaimana pengguna menafsirkan keadaan sistem ya. Ini juga harus diperhatikan ya bagaimana oh ini sistemnya baik-baik saja berarti aman. Saya mau login berarti saya bisa lanjutkan klik tombol login. Oke, selanjutnya kalau dari sisi isu ya, jadi biasanya ketika melakukan proses interface design ini ada beberapa isu atau hal-hal yang muncul yang menjadi masalah ya. Jadi yang pertama biasanya akan muncul sistem response time atau apa namanya response time ini ketika kita tadi login ya, login memasukkan username kemudian password. Kita klik login, respon time-nya oh langsung muncul halaman utamanya ini berapa detik nih. 3 detik saja misalkan. Nah, itu berarti sudah sesuai dengan spesifikasi kita. Kemudian ada user help facility. Jadi fasilitas dari user help-nya ada enggak ini ketika kita melakukan desain. Kemudian ada error information handling ya. Jadi ini terkait dengan penanganan ketika ada error ya, misalkan tadi kita login, oh ada password yang salah, username yang salah, ini kita akan muncul notifikasi. Jadi akan muncul pesan ya. Pesan ini seharusnya yang non-judgmental, jadi mohon maaf ya. Pesannya ini berisi mohon maaf username dan password Anda salah misalkan. Nah, seperti itu saja. Yang judgmental itu misalkan maaf username tidak ada kata maafnya ya. Username dan password Anda tidak benar. Silakan diulangi lagi dengan secara seksama dan singkat-singkatnya, itu kan terlalu menjudge ya. Jadi gunakan pesan yang memang singkat, padat dan memang mudah dipahami dan tidak menyinggung si pengguna ya. Jadi suggest valid solution, kemudian problem precisely. Jadi memberikan bahwa oh username dan password Anda kurang tepat.
Kemudian dari sisi comment labeling ini juga dari sisi penulisan button, misalkan kita menulis button hapus, kemudian button masuk, button login, button untuk register ini menggunakan user vocab, jadi dari apa yang mudah dipahami oleh user ya. Silakan registrasi, kemudian klik tombol login. Nah, ini simple grammar, jadi tidak terlalu panjang ya. Jangan sampai tulisan button registrasi, silakan Anda melakukan registrasi dengan mengklik tombol ini, itu terlalu panjang. Tulis saja simbol registrasi, itu sudah cukup ya. Comment labelingnya, jadi label untuk si button ini sudah terlalu sederhana saja ya, jadi dibuat yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, kemudian kalau dari sisi evaluasi ya, kita bagaimana mengevaluasi user interface, kita lihat dari desain awalnya, kemudian kita desain dulu nih awalnya seperti apa, kemudian bangun prototipenya ya, antar muka pertama, setelah itu dievaluasi oleh pengguna. Oh, ini antar mukanya tombol buttonnya ditaruh di bawah kiri aja. Nah, itu ada evaluasi. Kemudian evaluasi ini dipelajari oleh desainer ya, desainer web ini biasanya web ataupun aplikasi lain ya. Kemudian dimodifikasi jika ada revisi, kemudian bangun lagi mockup atau prototipe berikutnya untuk desainnya. Setelah itu jika antar muka tidak lengkap, balik lagi lanjutkan ke langkah 3, dilakukan evaluasi lagi. Nah, ini tahapan dari evaluasi user interface. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, saya lanjutkan ya. Ini untuk user interface design evaluation kriteria. Jadi kriterianya harus diperhatikan. Panjang dan kompleksitas spesifikasi antar muka. Tadi penulisan tombolnya jadi tidak terlalu panjang. Kemudian jumlah tugas penggunanya juga dan jumlah rata-rata tindakan petugas ini memberikan indikasi waktu interaksi dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Kemudian jumlah tugas, tindakan, dan status sistem juga membebani memori enggak. Jadi ketika mungkin nanti teman-teman di semester 3 ini akan melakukan input KRS ya. Jadi kalau terlalu banyak tugas, misalkan ini harus input mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini, nanti kalau terlalu banyak nanti akan menyebabkan memori dari aplikasinya juga down ya. Biasanya kalau input KRS sering ditemukan server down seperti itu. Kemudian ada gaya antarmuka, fasilitas bantuan, dan protokol penanganan kesalahan. Ini juga harus dipahami oleh pengguna. Jadi kalau kita evaluasi dari interface, ini juga harus bisa diterima oleh pengguna ya. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira ada yang aneh nggak gambarnya? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Itu successful tapi kok error, Pak. Nah, betul ya. Tulisannya error ya. Successful tapi error gitu ya. Nah, ini salah satu desain interface yang menurut kita Mas, ini kurang sesuai ya. Operasinya successful tapi di sini tulisannya error. Jadi jangan sampai teman-teman mendesain untuk pesan kesalahannya seperti ini. Ini contoh saja ya. Loh, keterangannya kan sukses tapi kok error ya. Ini jangan sampai membuat yang seperti ini. Ini yang harus dihindari. Jadi sampai sini bisa dipahami ya bahwa mendesain itu ternyata sesuatu yang memang susah-susah gampang gitu ya untuk desain desain aplikasi. Nah, biasanya kalau desain aplikasi ini kan salah satu bagiannya ya. Mungkin nanti di dunia UI UX ya nanti teman-teman akan mengenal istilah UI UX. Dan biasanya ketika kita mengembangkan aplikasi untuk desain ini biasanya diserahkan kepada desainer ya. Kalau di kita ya mungkin orang-orang di kafe itu lebih pintar desain gitu ya. Tapi
tidak menutup kemungkinan juga teman-teman juga pintar untuk mendesain gitu ya. Jadi desain itu sebenarnya kan sering muncul di, mungkin teman-teman sering muncul di internet itu, sudah nih bro, saya minta desainkan logo perusahaan saya dong. Nah, gitu. Ternyata setelah jadi sudah dikirim, dibuat selama 2 minggu, dikirim temannya, dia bilang bahwa ini bro sudah jadi desainnya. Terus si temannya yang minta dibuatkan itu bilang bahwa terima kasih bro. Ternyata si yang membuatkan ini bro ini 2 juta ya gitu. Wah, yang dibuatkan bilang lagi bahwa si desain ini ternyata kok loh kok bayar kayak gini aja kok bayar. Nah, itulah yang biasanya menjadi masalah ya. Jadi bahwa desain itu sebenarnya sesuatu yang memang tidak mudah, tapi banyak orang yang menganggap bahwa desain itu wah kayak gini aja kok 2 juta gitu ya. Nah, itu sesuatu yang memang keliru gitu ya. Jadi harus kita hargai ya. Sekarang arsitek-arsitek juga kan wah kayak gini aja kok bayarnya mahal ya 5 juta gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Kalau teman-teman mendesain ya bisa kita bilang susah, bisa kita bilang mudah juga ya, tergantung perspektif kita gitu ya. Ya, seperti contoh gambar inilah. Tulisannya successful, oke, tapi kok ada tanda error. Nah, ini berarti harus diperbaiki. Jadi tidak semudah itulah mendesain gitu ya. Dan tidak sesusah itu juga mendesain ya. Jadi bisa kita pelajari dari sisi ilmunya seperti itu. Oke, kemudian kita ke data desain. Nah, ini terkait dengan IRD kemarin ya, ada beberapa, ada mayoritas sudah sesuai ya untuk IRD-nya, tapi ada juga yang saya masih terheran-heran itu IRD dari mana ya kok simbolnya seperti itu, gambarnya seperti itu, dan konsep IRD-nya pun masih kurang tepat, saya juga kurang paham ya. Tapi dari tugas SKPL kemarin IRD-nya sudah banyak yang sesuai gitu ya, tapi yang masih kurang sesuai juga masih ada, makanya saya berikan catatan-catatan di situ ya. Nanti mohon ya karena sudah disubmit ya, nanti saya akan cek lagi untuk penilaian SKPL finalnya. Nah, untuk data desain ini terkait dengan IRD ya, jadi prinsip analisis sistematis yang diterapkan pada fungsi dan perilaku ini harus diterapkan juga pada data ya, tidak hanya interface ya. Kemudian semua struktur data dan operasi ini harus diidentifikasi, lalu kamus data harus dibuat dan digunakan untuk mendefinisikan data dan desain programnya. Oke, ini kemarin sudah dipelajari di IRD, jadi saya nggak terlalu panjang. Yang selanjutnya ada prinsip data design. Ini proses desain tingkat rendah harus ditunda sampai akhir proses desain ya. Kemarin sudah membuat IRD, di situ ada entitas, ada relasi, ada garis relasi, ada juga kardinalitas ya, dari misalkan satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah dan lain sebagainya, itu sebagai contoh. Kemudian ada representasi struktur data, ini hanya diketahui untuk modul yang harus menggunakan langsung data yang terkandung di dalam struktur data. Nah, sebenarnya antara DFD dan ERD ini masih ada kaitannya ya. Mungkin teman-teman kalau masih ingat, di dalam DFD itu ada istilahnya data store ya. Jadi ada penyimpanan data yang simbolnya seperti sama dengan, kemudian di tengahnya ada caption data ya, misalkan data mahasiswa. Nah, ini terkait dengan struktur datanya. Biasanya mahasiswa itu kan punya struktur datanya, ada NIM, ada nama, ada alamat, dan lain sebagainya. Ini saling terkait dengan apa yang ada, atribut yang ada di IRD. Kemudian sebuah perpustakaan struktur data yang berguna dan operasi harus dikembangkan. Nah, ini terkait dengan atribut tadi ya. Atribut misalkan mahasiswa, dia punya NIM, punya nama, punya alamat, punya tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ini struktur datanya. Sudah belajar struktur data belum? Mata kuliah struktur data.
Sudah belajar belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, nanti akan lebih apa namanya, lebih detail lagi nanti ketika kalian belajar struktur data ya. Kemudian desain perangkat lunak dan bahasa implementasinya harus mendukung spesifikasi dan realisasi tipe data abstrak ya. Ini terkait dengan data yang abstrak. Ini ada kelas dan ada objek. Abstrak ini yang nyata gitu, yang di dunia nyata seperti apa. Ini harus terkait antara abstrak ini kan tidak nyata, kemudian realnya seperti apa. Ini harus bisa mendukung ya. Desain perangkat lunak dan bahasa implementasinya. Tadi misalkan teman-teman membuat ERD, kemudian membuat DFD, kemudian mau mengimplementasikan tadi misalkan penjualan. Mas Destio, nanti rencananya ini kalau misalkan diimplementasikan pakai bahasa apa itu? PHP atau Java atau apa? PHP, Pak. Nah, PHP ya. Nah, ini harus mendukung gitu ya ketika Mas Destio mendesain, kemudian nanti berarti harus diterapkan di implementasinya di misalkan tadi pakai VS Code. Oh, ini desainnya saya sudah buat seperti ini, berarti nanti saya mendesain di VS Code ya berarti harus seperti ini. GUI-nya harus seperti ini. Nah, ini nomor keempat. Nah, kemudian yang terakhir ada komponen level design. Jadi tujuan dari desain tingkat komponen ya, ini menerjemahkan model desain ke dalam perangkat lunak operasional. Jadi dari desain yang sudah kita buat, kita terjemahkan ke dalam tadi ya, ke dalam misalkan ke VS Code. Di situ kan kita mendesain GUI-nya ya. Itu nanti harus sama dengan apa yang kita desain di misalkan di mockup atau di Figma. Ini nanti kita langsung terapkan saja di perangkat lunak operasionalnya, misalkan menggunakan VS Code. Kemudian desain tingkat komponen terjadi setelah data arsitektur dan desain antarmuka ditetapkan. Jadi sebelum kalian mendesain di tahap implementasi ya, ini data, jadi berarti ERD-nya, arsitekturnya, kemudian desain antarmukanya atau desain interface-nya ini harus jadi dulu, baru kalian bisa membuat implementasinya, baru bisa kalian codingkan gitu ya. Jadi kalau belum jadi ya jangan di-coding dulu, karena tahapannya kan memang analisis, desain, baru implementasi atau coding. Kemudian desain tingkat komponen juga mewakili perangkat lunak dengan cara memungkinkan perancang meninjau kebenaran dan konsistensinya sebelum dibangun. Nah, ini juga menjadi perhatian kita ya, bahwa kita mendesain ini berarti harus dipertanggungjawabkan, oh yang kita desain ini nanti akan diimplementasikan. Jangan sampai kita desain A, yang kita implementasikan adalah B. Jadi nggak sama antara implementasi dengan desain. Ini harusnya ada berkesinambungan ya, harus nyambung. Kemudian produk kerja yang dihasilkan dalam desain prosedural untuk setiap komponen perangkat lunak ini direpresentasikan menggunakan notasi grafis, tabular atau berbasis teks ya. Biasanya kalau di web itu kan tidak hanya tulisan-tulisan, tapi ada gambarnya gitu ya, ada misalkan ada tabel dan lain sebagainya. Itu akan lebih baik gitu ya. Jangan sampai kita buat web yang statis, tapi harus ada yang dinamis gitu ya. Nanti ketika ada data ya kita tampilkan grafiknya seperti apa, kemudian ada tabelnya seperti apa. Jadi tidak hanya teks saja, nanti orang juga akan bosan. Ini web apa ya kok cuma tulisan-tulisan. Tapi kalau orang melihat, wih ada desain grafisnya gitu ya, ada grafiknya, kemudian ada tulisannya, ada gambarnya, ini kan akan lebih menarik orang untuk melihat web kita gitu ya kalau kita buat web. Kemudian apa notasinya ya? Jadi notasi desain prosedural itu teman-teman kemarin di fase analisis membuat flowchart ya, ada flowchart. Jadi ini bisa digunakan sebagai notasi. Kemudian ada box diagram. Nanti bisa cari contohnya seperti apa ya untuk flowchart, box diagram. Kemudian ada decision table ya. Jadi tabel yang berupa pohon keputusan gitu ya, dari satu
tabel keputusan ini seperti apa. Jika misalkan dari registrasi berhasil, otomatis kita akan login. Kalau loginnya berhasil, kita akan masuk ke halaman utama. Tapi kalau gagal, berarti kita harus menginputkan ulang loginnya. Itu semacam decision ya. Ada pohon keputusannya gitu ya. Kemudian ada juga untuk notasi dalam desain prosedural itu ada program design language ya, PDL. Nah, ini bisa berupa pseudocode ya untuk menjelaskan detail prosesnya seperti apa. Oke, itu yang mengenai notasi. Kemudian selanjutnya ada kriteria penilaian ya. Jadi untuk notasi desain ini bisa kita nilai dari sisi modularity, kemudian dari simplicity ya. Modularity ini notasi mendukung pengembangan perangkat lunak modular. Jadi kalau dari sisi ini bisa dipahami nggak notasinya? Nah, itu nanti bisa dilihat dari sisi modularity-nya. Kemudian dari overall simplicity, jadi keseluruhan simple nggak ini? Mudah dipelajari, mudah digunakan nggak untuk desainnya? Wah, ternyata desainnya warnanya terlalu merusak mata, ini nggak terlalu. Berarti nggak simple ini. Kemudian easy of editing ya, jadi mudah desain ini mudah untuk dimodifikasi ya. Jadi ketika ada kesalahan misalkan tata letak tombol, tata letak button ini bisa kita modif. Lalu ada machine readability, notasi menjadi masukan secara langsung ke dalam sistem pembangunan. Jadi keterbacaan dari sisi mesinnya ini, notasi ini bisa diterapkan secara langsung ke dalam implementasi aplikasinya. Nah, ini machine readability. Lalu ada juga maintainability. Jadi dari sisi pemeliharaan, desain ini mudah di maintenance gitu. Mudah untuk nanti diubah, jangan sampai membuat desain yang rumit tapi nanti ketika ada perubahan ya ternyata dirombak ulang, ini juga kurang pas. Oke, kemudian yang kedua, bagian kedua dari penilaian notasi desain ada struktur enforcement ya, ada konstruksi pemrograman terstruktur, kemudian automatic processing ya, jadi ini secara otomatis memverifikasi kebenaran dan kualitas desain. Lalu ada data representation, ini mewakili data lokal dan global secara langsung. Jadi ketika teman-teman mendesain web ya, tentunya kalau bisa web ini kan dilihat secara baik secara lokal, misalkan orang Indonesia saja, dan bisa juga secara global. Jadi data yang kita tampilkan ya kalau bisa menggunakan multi bahasa. Nanti yang tampil di Indonesia berarti yang muncul bahasa Indonesia, tapi ketika yang akses orang luar, kalau bisa nanti bahasanya ya otomatis jadi bahasa Inggris gitu ya, jadi bahasa global. Nah, ini bisa juga bisa kita setting seperti itu ya untuk desainnya. Kemudian ada logic verification, jadi verifikasi logika dinamis, ini nanti terkait dengan pengujian ya. Jadi logika-logika yang kita tampilkan di web, yang kita implementasikan ini terkait dengan pengujian, nanti ada namanya pengujian white box, ada juga mungkin pakai black box dan lain sebagainya. Nanti ada materinya ya pengujian. Kemudian easily converted to source code ya, jadi kita langsung di generate saja dari desain kita, kemudian menjadi lebih cepat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin, silakan bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan yang belum jelas atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Bisa ditulis di kolom chat. Sudah jelas atau belum? Sudah, oke. Untuk tugas desain DPPL-nya ya tidak akan saya berikan hari ini, tapi untuk melihat apakah kalian memperhatikan materi saya akan memberikan tugas ini ya. Saya buka dulu.
di Kulino. Silakan nanti kalian buka. Kalian buka Kulino ya. Untuk interface design dan data design ini ada beberapa bagian. Sudah saya tuliskan deskripsi pertemuannya. Ini sudah muncul belum Kulinonya? Sudah, Kulino Pak. saya sudah muncul? Belum muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh iya, sudah. Oke, selanjutnya ini nanti untuk record online meetingnya setelah ini akan saya upload di sini linknya. Kemudian jangan lupa mengisi presensi ya. Presensi belum ada yang ngisi, silakan nanti diisi setelah ini untuk absennya. Lalu di sini untuk melihat apakah kalian memperhatikan, saya berikan tugas individu. Ini ada 4 pertanyaan. Menjelaskan 3 fokus interface design ya. Ini 30 poin. Kemudian 3 golden rules. Ada juga tahapan evaluasi interface, ada juga notasi dalam desain prosedural. Ini ada poinnya, totalnya 100 poin. Nanti silakan dikerjakan setelah ini. Tugasnya waktunya 1 minggu ya dari sekarang. Makanya nanti untuk DPPL saya berikan di minggu depan saja. Untuk hari ini tugasnya hanya dari materi yang saya berikan. Silakan apakah kalian bisa memahami, silakan dijawab ya. Tugas 8 ini ya, tugas 8. Jadi nanti seperti biasa jawabannya ditulis tangan, di foto atau di scan lalu dikumpulkan. Paling lambat minggu depan hari Rabu ya, 1 minggu dari sekarang. Oke, silakan nanti dibuka Kulinonya. Oke, yang terakhir silakan nyalakan video, kita foto bersama dulu untuk bukti bahwa kita melakukan perkuliahan hari ini. Silakan dinyalakan videonya. Ini sudah saya sediakan kursi untuk duduk. Ya, yuk dinyalakan. Saya foto dulu. Ya, masih banyak yang belum nyala. Silakan. Nanti yang nyala masuk ke kolom ini, kolom kelas. Kalau nggak nyala nanti di atas. Yuk dinyalakan yuk. Sebentar saja saya foto, nanti setelah itu selesai. Sudah ini. Yang nyala segini aja nih. Yang nyala nilainya +2, yang nggak nyala nilainya +1. Nilai keaktifannya. Oke, kita foto ya karena mungkin sudah, yang lain mungkin belum pede untuk menyalakan videonya. Nggak apa-apa. Pak, kamera saya kalau on kebalik. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Saya anggap Masnya lagi salto di situ. Nggak apa-apa Mas, dinyalakan aja Mas. Berarti Masnya lagi salto gitu ya. Jawabannya Mas Abdi. Oh, Mbak Anissa. Nggak apa-apa Mbak Anissa, dinyalakan Mbak Anissa. Berarti Mbak Anissa atlet ini, atlet salto. Oke, kalau nggak ada yang mau dinyalakan lagi, saya mau foto nih. Silakan ke kamera, bisa jempol ya.
Oke, saya hitung ke kamera, silakan jempol 1, 2, 3. Oke, saya ini dulu, saya cek dulu sebentar. Bentar ya, jangan dimatikan dulu. Oke, saya kira sudah cukup. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas individu mengenai materi hari ini, ya, biar saya tahu apakah kalian memperhatikan atau tidak. Nah, nanti untuk DPPL-nya saya berikan di minggu depan, dan siap-siap mungkin yang luar Semarang, kalau jadi nanti kita bertemu tatap muka di kelas pertemuan ke 13 dan 14 termasuk UAS ya. Nanti kalau jadi ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.